Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Idawati SPD MPD selaku pembimbing 1 saya. Yang terhormat Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing 2 saya. Dan yang terhormat Profesor Haji Dr. Akmal Hamzah MPD selaku penguji 1 saya. Dan yang terhormat Dr. Sultan SPD MPD selaku penguji 2 saya. Perkenalkan, nama saya Hairati Puspitasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Plesetan pada konten video di media sosial TikTok. Langsung saja, pada bagian pendahuluan yang dilatar belakangi oleh fungsi bahasa dalam media sosial. Fungsi bahasa sebagai alat berkomunikasi ini dijadikan juga sebagai penyampaian suatu pesan di media sosial. Banyak orang-orang yang memanfaatkan peran media sosial sebagai bentuk berkomunikasi dengan orang-orang yang baru. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat berkaitan dengan media sosial. Tetapi tidak semua yang ada pada media sosial ini menggunakan bahasa ataupun kata-kata yang baku yang sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Banyaknya masyarakat, terkhusus pada remaja, dalam berbicara ataupun menulis tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Mereka lebih memilih memakai bahasa gaul yang kurang dimengerti maknanya. Bahkan, remaja biasanya menciptakan bahasa yang baru yang hanya dimengerti oleh sesama teman-teman mereka. Bentuk kata baru yang dipelesetkan ada yang memiliki makna baru yang berbeda dengan makna kata yang dipelesetkan. Tetapi ada pula yang hanya dipelesetkan tapi tidak mengubah makna kata tersebut, namun memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi makna yang lazim orang-orang ketahui, terutama pada pengguna media sosial TikTok yang menganggap plesetan kata sebagai bentuk ekspresi diri dan bentuk kreativitas dalam membuat video. Semakin banyaknya konten video pada media sosial TikTok yang akan memplesetkan kata, tentunya juga memberikan dampak positif karena memperkaya variasi bahasa atau ragam bahasa. Selain itu juga tentunya akan membuat semakin banyak orang-orang yang tertarik untuk mempelajari variasi bahasa. Fenomenanya, saat ini banyak masyarakat, terutama di kalangan remaja, yang menggunakan bahasa plesetan ini hanya untuk sebuah candaan dan sebuah sindiran tanpa mengetahui bentuk dan fungsi plesetan yang diungkapkan. Terdapat salah satu media sosial yang banyak diminati oleh masyarakat, yaitu media sosial aplikasi TikTok. TikTok merupakan aplikasi yang dimana penggunanya dapat mengekspresikan diri melalui video yang berdurasi pendek ini. Adapun penelitian yang relevan dengan penggunaan plesetan di media sosial, seperti yang dilakukan oleh Sarlina di tahun 2018 yang meneliti tentang alasan penggunaan plesetan bahasa Indonesia di media sosial Facebook. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni sama-sama mendeskripsikan sebuah bentuk plesetan makna ungkapan pada media sosial. Sementara pada perbedaannya, yakni penelitian sebelumnya menunjukkan alasan penggunaan plesetan bahasa Indonesia di media sosial Facebook berdasarkan dari karakter usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh Prastiska di tahun 2015 yang berjudul Penggunaan Plesetan pada Dekomen di Net TV. Penelitian tersebut juga berfokus dengan mendeskripsikan bahasa plesetan pada acara Dekomen, sedangkan perbedaannya yakni terdapat pada objek penelitiannya, yang dimana objek penelitian saya dilakukan di media sosial TikTok, sedangkan objek penelitian yang dilakukan Prastiska terdapat pada acara Dekomen di Net TV. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu bagaimanakah bentuk plesetan yang terdapat pada konten video di media sosial TikTok, dan yang kedua, apa saja fungsi plesetan yang digunakan pada konten video di media sosial TikTok. Berdasarkan rumusan masalah yang saya paparkan,
Tujuan penelitian ini terdapat dua, yakni yang pertama mendeskripsikan bentuk pelesetan yang terdapat pada konten video di media sosial TikTok, dan yang kedua mendeskripsikan fungsi pelesetan yang terdapat pada konten video di media sosial TikTok. Manfaat dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu sebagai referensi dan pertimbangan literatur yang diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang suatu bahasa pelesetan. Manfaat praktisnya yakni memberikan kesempatan bagi pengguna media sosial TikTok yang dapat memberikan motivasi dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi pelesetan yang mereka ungkapkan para pengguna di media sosial. Yang kedua, bagi masyarakat. Penelitian ini dapat digunakan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang ilmiah atas sebuah ungkapan pelesetan bagi masyarakat yang luas dan memberikan informasi dan motivasi mengenai penggunaan bahasa pelesetan yang diungkapkan agar menjadi lebih baik digunakan dalam berbicara dan juga dapat digunakan dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Bagi penelitian selanjutnya, pada penelitian selanjutnya ini dapat menjadi alternatif sebagai suatu referensi jika ada penelitian yang akan membahas tentang penggunaan bahasa pelesetan di media sosial. Ini ada dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu sebagai referensi dan pertimbangan literatur yang diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang suatu bahasa pelesetan. Manfaat praktisnya yakni memberikan kesempatan bagi pengguna media sosial TikTok yang dapat memberikan motivasi dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi pelesetan yang mereka ungkapkan para pengguna di media sosial. Yang kedua, bagi masyarakat. Penelitian ini dapat digunakan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang ilmiah atas sebuah ungkapan pelesetan bagi masyarakat yang luas dan memberikan informasi dan motivasi mengenai penggunaan bahasa pelesetan yang diungkapkan agar menjadi lebih baik digunakan dalam berbicara dan juga dapat digunakan dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Bagi penelitian selanjutnya, pada penelitian selanjutnya ini dapat menjadi alternatif sebagai suatu referensi jika ada penelitian yang akan membahas tentang penggunaan bahasa pelesetan di media sosial. Kajian selanjutnya, kajian pustaka dan kerangka berpikir. Sehubungan dengan judul penelitian yang saya buat, berikut saya menguraikan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang pertama yaitu bahasa secara umum. Bahasa secara umum ialah suatu alat untuk berkomunikasi antar individu maupun kelompok yang berupa lambang bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Yang kedua, aspek-aspek berbahasa. Pemanfaatan aspek kebahasaan atau unsur-unsur lingual menurut Swendi dalam Ristika di tahun 2017 berdasarkan asas kebahasaan, ragam bahasa dapat dibagi menjadi dua ragam, yakni ragam lengkap dan tidak lengkap. Dalam suatu wacana termasuk sebagai ragam lengkap apabila wacana tersebut suatu keutuhan yang memiliki ciri-ciri khusus dan lengkap. Ciri-ciri tersebut mencangkup semua unsur-unsur kebahasaan seperti penulisan dan ejaan, lafal, kosakata, bentuk dan jenis, pembentukan kata, pembentukan frasa. Yang ketiga yaitu ragam bahasa. Penggunaan ragam bahasa pada umumnya seringkali menciptakan kata-kata yang baru yang hanya dimengerti sesamanya dan tidak terlepas dari beragam bahasa yang mereka gunakan. Salah satu bahasa yang digunakan ialah bahasa pelesetan yang berbentuk akronim dan singkatan saat berkomunikasi dengan sesama mereka. Ini dalam Laili di tahun 2021 halaman 84 menyebutkan bahwa pelesetan adalah sebuah tindak tutur yang mengelincirkan satuan lingual secara konvensional yang memiliki bentuk makna tertentu ke suatu lingual yang memiliki bentuk makna lainnya. Yang kelima,
jenis dan bentuk bahasa plesetan. Berdasarkan tingkat kebahasaannya, si Barni di tahun 2004 dalam Nugroho tahun 2015 halaman 10-12 mengelompokkan plesetan berdasarkan tingkat kebahasaannya menjadi 7 jenis, yaitu plesetan fonologis bunyi, plesetan grafis huruf, plesetan morfemis leksikon, plesetan frasal kelompok kata, plesetan 5 ekspresi, plesetan 6 ideologis semantis, dan yang terakhir plesetan diskursi atau wacana. Dalam bentuk-bentuk plesetan, Supardo dalam Prastika di tahun 2015 menjelaskan bahwa bahasa plesetan juga memiliki berbagai macam bentuk-bentuk plesetan, di antaranya yang pertama bentuk plesetan singkatan, yang kedua plesetan akronim, yang ketiga bentuk plesetan kata tunggal atau single word, yang keempat bentuk plesetan kata menjadi frasa, yang kelima bentuk kata asing, yang keenam bentuk kata yang diplesetkan berdasarkan pengulangan bunyi vokal, yang ketujuh plesetan bentuk metas berdasarkan dalam sebuah makna, penggunaan, dan konteks penggunaan kata-kata plesetan. Plesetan bahasa memiliki beberapa fungsi kultural. Si Barni dalam Santoso di tahun 2012 halaman 3-4 mengemukakan bahwa beberapa fungsi kultural dalam bahasa plesetan, diantaranya yang pertama, bahasa plesetan berfungsi sebagai olok-olokan dengan mengambil sebuah objek tertentu menjadi topik pembicaraan. Yang kedua, plesetan yang berfungsi sebagai sindiran atau celaan secara tidak langsung kepada situasi atau orang tertentu. Yang ketiga, bahasa plesetan berfungsi sebagai protes sosial terhadap penguasa atau terhadap kekacauan yang terjadi di masyarakat ataupun di pemerintah. Yang keempat, bahasa plesetan berfungsi sebagai pencerminan diri pada situasi yang menguntungkan. Pada umumnya, kata-kata tertentu yang dianggap bernilai baik diplesetkan untuk mencerminkan dirinya atau mengidentifikasikan dirinya terhadap kata-kata yang bernilai baik itu. Yang kelima, ada bahasa plesetan yang berfungsi sebagai eufemisme, yaitu plesetan yang dimaksudkan sebagai penghalusan untuk menggantikan kata-kata yang dianggap kurang berterima atau dirasakan agak kasar dalam masyarakat. Yang keenam, bahasa plesetan yang berfungsi sebagai ungkapan rahasia agar orang lain tidak mengetahui maksud yang diungkapkannya. Dan yang terakhir, bahasa plesetan berfungsi sebagai lelucon atau hiburan dalam berkomunikasi. 7. Media sosial TikTok. Kehadiran sebuah media sosial TikTok ini juga digunakan untuk mengekspresikan diri bagi penggunanya tersebut. Kemudian hal inilah yang mampu membentuk perilaku berkomunikasi sesama masyarakat melalui media sosial TikTok, sehingga dapat menambah wawasan dan memperluas jaringan pertemanan. Penggunaan aplikasi TikTok ini tidak hanya untuk sekedar membentuk komunikasi dan menjalin pertemanan yang luas, tetapi aplikasi TikTok juga memiliki pengaruh terhadap suatu perkembangan pada masyarakat atau remaja, seperti kepercayaan diri pada remaja. Aldawiyah di tahun 2020 halaman 140 mengatakan bahwa banyaknya penggunaan media sosial TikTok di kalangan remaja yang rata-rata berusia di bawah 18 tahun yang berakibat pada kepercayaan dirinya bahkan pemikirannya sendiri meningkat. Walaupun beberapa orang berpendapat bahwa aplikasi media sosial TikTok ini hanya mengandung hal-hal yang negatif, tetapi terdapat juga hal-hal yang berpositif dalam media sosial TikTok ini. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir, peneliti menjabarkan yakni bahasa, ragam bahasa, bahasa plesetan pada media sosial TikTok, kemudian dibagi menjadi bentuk dan fungsi bahasa plesetan yang terdapat pada media sosial TikTok. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis pokok pembahasan tersebut, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di awal, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang kedua, fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah bentuk ungkapan plesetan secara lisan yang digunakan pada konten video TikTok serta fungsi penggunaan bahasa plesetan yang terdapat pada sebuah konten video di media sosial TikTok. Yang ketiga, langkah-langkah pengumpulan data. Terdapat 4 langkah-langkah dalam proses pengumpulan data ini. Yang pertama, dokumentasi. Yang kedua, transkrip dokumentasi. Yang ketiga, menganalisis transkrip dokumentasi. Yang terakhir, penyimpulan hasil temuan data. Data yang saya dapatkan terbagi menjadi 2. Yang pertama, data primer. Data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, yakni bentuk dan fungsi bahasa plesetan secara lisan pada media sosial TikTok yang digunakan saat membuat konten video. Dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah konten video TikTok yang terdapat ungkapan plesetan secara lisan. Jumlah akun yang digunakan sebagai sumber data penelitian ini diambil secara bola salju atau bergulir, sehingga mencapai kecukupan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan 2 pekan setelah proposal disetujui untuk dilakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan tahap observasi dan studi dokumentasi. Observasi pada penelitian ini dengan membuka aplikasi TikTok, kemudian menyimak video TikTok, dan memilih video TikTok yang terdapat ungkapan plesetan secara lisan di dalamnya. Setelah peneliti selesai menyimak konten video TikTok yang terdapat ungkapan plesetan, peneliti akan mengetik bentuk dan fungsi bahasa plesetan yang terdapat pada media sosial TikTok dengan menggunakan laptop. Yang kedua, studi dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif berupa bentuk dan fungsi bahasa plesetan yang diungkapkan pada media sosial TikTok. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara merekam layar atau mengambil gambar berupa video suatu ungkapan pada media sosial TikTok yang kontennya mengandung bahasa plesetan. Setelah data terkumpul, data kemudian ditranskrip ke dalam bentuk tulisan dengan menggunakan laptop. Yang keenam, instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini yakni manusia, sementara instrumen pendukung yang digunakan adalah pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi berupa rekaman layar, video TikTok yang isi kontennya mengandung unsur bahasa plesetan. Perekaman layar dan pengambilan gambar akan dilakukan dengan menggunakan handphone. Selain itu, instrumen pendukung lainnya yakni laptop yang digunakan untuk mengetik ataupun mentranskrip rekaman video TikTok yang terdapat ungkapan plesetan. 7. Yakni teknik analisis data. Proses analisis data pada penelitian ini yakni dengan mengidentifikasi data penelitian, kemudian menggolongkan menjadi 2 kelompok, yakni bentuk bahasa plesetan dan fungsi bahasa plesetan. Berdasarkan bentuk data dikelompokkan menjadi subkelompok bentuk plesetan singkatan, bentuk plesetan akronim, bentuk plesetan kata tunggal, bentuk plesetan kata menjadi kata frasa, bentuk plesetan kata asing yang diplesetkan untuk mempermudah pelafalan kata, bentuk plesetan berdasarkan bunyi vokal, dan bentuk plesetan berdasarkan metasi. Berdasarkan fungsinya, data dikelompokkan menjadi subkelompok fungsi bahan olok-olokan, fungsi bahasa sindiran pada orang tertentu, fungsi pencerminan diri pada situasi yang menguntungkan, fungsi eufemisme, fungsi ungkapan rahasia, dan fungsi lelucon atau hiburan. Analisis data yang dilakukan setelah seluruh data mengenai bentuk bahasa plesetan serta fungsinya terkumpul, kemudian interpretasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari menganalisis data. Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis data yang ditemukan. Untuk analisis data kualitatif berdasarkan bentuk dan fungsi bahasa plesetan.
Baik, itulah presentasi dari proposal yang saya buat tentang penggunaan plesetan pada konten video di media sosial TikTok. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.